Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin Sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab Mukhtasar Tafsir Al-Baghawi. Tibalah saatnya kita memasuki ayat yang ke-79 yang ada di dalam surah Al-Baqarah. Mari kita baca terlebih dahulu ayatnya, kita terjemahkan, lalu baru kita baca mukhtasar tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقول فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Fawailun, maka celakalah, lilladzina, orang-orang yaktubuna, yang menulis alkitab biaidihim, dengan tangan-tangan mereka sendiri. Summa yaquluna, kemudian mereka mengatakan, hada, kitab ini adalah min indillah, berasal dari Allah. Liyashtaru bihi, liyashtaru, agar mereka bisa menjual bihi, kitab tersebut, samanan, dengan harga qalilan, yang sangat murah. Fawailun, maka kecelakaan, maka celakalah, lahum, mereka, mimma, karena apa yang katabat aidihim, karena apa yang tangan-tangan mereka tulis. Wawailun, dan celakalah, lahum, bagi mereka, mimma, karena apa yaksibun, yang mereka perbuat. Dalam ayat yang ke-79 ini Allah Subhanahu wa taala melaknat pendeta-pendeta Yahudi yang mereka telah begitu beraninya dan begitu lancangnya merubah kitab Taurat. Dirubah dengan tangan-tangan mereka. Yang dulunya ketika datang Nabi Musa membawa kitab Taurat, Nabi Musa menerima dari Allah. Nabi Musa tidak pernah merubah sedikit pun yang ada dalam kitab Taurat. Beliau sampaikan apa adanya yang datang dari Allah. Termasuk ayat-ayat yang menginformasikan akan datangnya seorang nabi di akhir zaman yang sifat-sifatnya begitu jelas ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sepeninggalnya Nabi Musa alaihissalam, para pendeta-pendeta Yahudi karena berbagai alasan, berbagai tujuan, maka mereka merubah ayat-ayat yang ada dalam kitab Taurat. Mereka rubah dengan tangan-tangan mereka, termasuk diantaranya adalah mereka merubah sifat-sifat Nabi Muhammad yang tercantum di dalam ayat-ayat dalam kitab Taurat.
Untuk apa mereka lakukan? Di antaranya adalah untuk tujuan agar mereka bisa mendapatkan keuntungan duniawi yang sebenarnya sangatlah murah. Keuntungan duniawi itu kalau dibandingkan dengan petunjuk Allah yang ada dalam kitab Taurat. Sehingga dalam ayat tersebut Allah menjelaskan tujuan mereka menulis adalah liyashtaru bihi tsamanan qalila. Mereka jual kitab Taurat, mereka jual kitab Allah itu dengan dibayar keuntungan duniawi yang sangat sedikit. Petunjuk Allah mereka jual murah. Maka laknat Allah pada mereka sampai Allah ulang 2 kali fawailun. Di dalam ayat itu Allah mengulangi dua kali wailun. Ya, laknat. Kita baca mukhtasar tafsirnya. Qauluhu azza wa jalla, firman Allah azza wa jalla, fawailun. Wailun kalau diterjemahkan adalah celakalah. Ya, terjemahan bebasnya. Kita lihat tafsirnya. Qala Az-Zujaju, Imam Az-Zujaj mengatakan wailun. Kata wail adalah kalimatun taquluha al-arabu. Lafaz wailun adalah sebuah kata yang diucapkan oleh orang Arab likulli waqi'in fi halakatin, untuk menunjukkan segala fenomena berupa kebinasaan. Segala hal yang binasa, kebinasaan, berbagai hal kebinasaan yang terjadi itu mereka sebut wail dalam bahasa Arab. Sehingga umum maknanya. Wakila, dan dikatakan, maksudnya ada sebagian pendapat yang mengatakan huwa du'aul kuffari ala anfusihim bil waili was subur. Kata itu, wail itu adalah doa untuk orang-orang kafir atas diri mereka, bil wail, untuk mendapatkan kecelakaan, was suburi, dan kebinasaan. Jadi kata wail adalah kalimat doa yang diperuntukkan untuk orang kafir. Wailul lilladzina yaktubun, fawailul lilladzina yaktubun. Wa qala Ibnu Abbasin, Abdullah bin Abbas berkata, syiddatul azab, arti wail adalah azab yang sangat keras. Wa qala Sa'id bin Musayyib, Al-Imam Sa'id bin Musayyib mengatakan, wailun wadin fi jahannam. Wail adalah sebuah lembah yang ada di neraka Jahannam. Lau sirat fiha jibalud dunya, yang mana jika seandainya sirat, dilewatkan saja di lembah tersebut, jibalud dunya, gunung-gunung yang ada di dunia. Gunung-gunung di dunia ini dijalankan, dilewatkan aja di lembah itu. Apa yang terjadi? Lan ma'at, maka akan mencairlah gunung-gunung itu, waladat waladzabat, dan akan hancur. Jadi kalau gunung-gunung yang di bumi ini diangkat kemudian dilewatkan saja di lembah itu, maka akan meleleh dan akan hancur. Kenapa? Min syiddati harriha, karena teramat sangat panasnya lembah yang ada di neraka Jahanam tersebut, yaitu lembah wail. Jadi ada beberapa penafsiran tadi, ada yang menafsirkan dari kalangan salaf, wail artinya adalah ungkapan yang menunjukkan sebuah kebinasaan yang biasa dikatakan orang Arab. Ada lagi yang mengatakan wail di situ adalah doa untuk orang kafir agar celaka dan binasa. Abdullah bin Abbas menafsirkan wail adalah azab yang sangat keras. Sa'id bin Musayyib menafsirkan yaitu itu lembah, maksudnya adalah lembah yang ada di neraka Jahanam, yang kalau seandainya ada gunung yang dijalankan, dilewatkan saja di lembah itu, maka akan meleleh dan hancur karena saking panasnya. Ya, kira-kira penggunaan kata wail memang banyak dalam bahasa Arab, itu banyak penggunaannya, ya. Allahu a'lam bishawab. Jadi semua penafsiran tadi benar maknanya dari sisi bahasa, kan, tetapi tentunya yang masyhur itu tuh riwayat dari Ibnu Abbas atau riwayat Sa'id bin Musayyib. Ya, tidak bertentangan sebenarnya, karena memang lembah yang ada di Jahanam tentunya sangat panas, dan itu tentunya azab yang sangat keras, ya kan? Ketika orang dimasukkan di lembah neraka Jahanam, diapakan? Disiksa dengan siksa yang keras. Sehingga ini adalah perbedaan tanawu saja, perbedaan dalam penggunaan kata, tapi maknanya sama, ya. Karena dalam bahasa Arab memang kata wail itu maknanya sama, bisa diartikan yaitu sebagai kebinasaan, atau itu doa untuk
kebinasaan atau azab yang sangat, siksaan yang sangat keras gitu ya. Atau seperti yang dikatakan Sa'id bin Musayyib, yaitu lembah di neraka jahanam. Karena semuanya itu benar gitu kan. Jadi lembah yang ada di neraka jahanam itu sangat panas, sehingga orang yang dimasukkan di situ berarti disiksa kan, disiksa dengan siksaan yang keras. Berarti dia binasa gitu kan. Ya. Baik. Kemudian kalau diartikan doa berarti didoakan untuk masuk ke dalam neraka, dimasukkan ke dalam lembah wail. Isinya adalah siksa yang sangat keras. Ya. Jadi tidak bertentangan. Lalu wail itu untuk siapa? Lilladzina yaktubun. Untuk orang-orang yang menulis Alkitab biadihim. Siksa wail ya, itu adalah untuk orang-orang yang dengan lancang menulis Alkitab, maksudnya kitab Taurat dengan tangan-tangan mereka. Summa yaqulun, kemudian mereka mengatakan hadza min indillah. Ini adalah dari Allah, liyashtaru, agar mereka bisa menjual kitab tersebut tsamanan qalila, dengan harga yang sangat murah. Siapakah mereka yang disebutkan dalam ayat itu yang dikatakan wail lil ladzina yaktubunal kitab? Wa dzalika, hal itu adalah anna ahbaral yahudi, bahwasanya para pendeta-pendeta Yahudi, khafu, mereka takut, dhihaba ma'akilihim, mereka takut kehilangan sumber penghidupan mereka, sumber makanan mereka, sumber penghasilan mereka. Wa zawala riyasatihim, dan takut hilangnya kedudukan mereka. Hina qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang di Madinah. Nah, ini yang dikatakan Imam Baghawi di sini. Jadi yang menjadi faktor utama kenapa para pendeta-pendeta Yahudi berani merubah ya isi kitab Taurat. Karena ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah, mereka takut kehilangan sumber penghasilan mereka, yaitu dari jemaatnya, dan takut kehilangan kedudukan, kehilangan posisi. Karena ketika kitab Taurat dibacakan apa adanya, maka mereka pasti kemudian akan mengimani kenabian Nabi Muhammad. Otomatis mereka akan mengikuti Nabi Muhammad, dan para pendeta Yahudi akan ditinggalkan. Ya. Fahtalu fi ta'wiqil yahudi 'anil imani bihi. Fahtalu, maka mereka berupaya fi ta'wiqil yahudi, di dalam menghalang-halangi orang-orang Yahudi, 'anil imani bihi, untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'amidu atau fa'amadu ila sifatihi. Ya, maka mereka berusaha merubah sifatnya Nabi Muhammad fit Taurati, yang disebutkan di dalam kitab Taurat. Wa kanat sifatuhu fiha, dan adalah sifatnya Nabi Muhammad di dalam kitab Taurat itu adalah apa? Husnal wajhi, tampan wajahnya. Husnal sya'ri, bagus rambutnya. Akhalal aini, kehitam-hitaman bola matanya, seperti pakai celak. Rib'atal qamati, sedang postur tubuhnya, tidak tinggi, tidak pendek. Faghayyaruha, kemudian mereka para pendeta-pendeta Yahudi itu merubah sifat-sifat itu yang ada dalam kitab Taurat. Wa katabu makanaha, dan mereka menulis pada tempat sifat-sifat itu dalam kitab Taurat, yaitu dengan sifat apa? Tiwala azraq, tinggi, kebiru-biruan matanya. Sibta sya'ri, lurus rambutnya katanya. Rambutnya lurus. Ya, dirubah. Ya. Padahal Nabi rambutnya bagus, tidak lurus, tidak keriting. Fa idza sa'alahum safalatuhum, maka ketika orang-orang bodohnya Yahudi bertanya kepada para pendeta Yahudi an sifatihi, tentang sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qara'u, maka mereka membaca ma, apa-apa katabuhu, yang telah mereka tulis. Yang dibaca bukan ayat yang asli dalam kitab Taurat, tapi apa yang sudah mereka tulis, sudah dirubah. Sifat-sifatnya berbeda dengan sifat aslinya Nabi Muhammad. Fayajidunahu, maka mereka mendapati Nabi Muhammad mukhalifan, itu berbeda li sifatihi, dengan sifat beliau yang disebutkan sesuai pada asalnya.
wa yukadzibunahu, dan para pendeta itu membohongi, mendustakan, dan mereka para orang-orang Yahudi itu mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala berfirman, mengulangi ya ancamannya, fawailul lahum, fawailun maka celaka, lahum bagi mereka. Wail bisa diterjemahkan celaka atau siksa yang pedih untuk mereka, atau lembah wail untuk mereka, mimma karena sebab apa yang katabat aidihim, karena sebab apa yang ditulis oleh tangan-tangan mereka, yakni maksudnya katabuhu bi anfusihim, maksudnya mereka menulis ya kitab Taurat dengan diri mereka sendiri, ikhtira'an ya, dengan membuat-buat, min taghyiri na'tihi, berupa merubah sifat-sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wailul lahum, dan celakalah mereka, wail untuk mereka, mimma yaksibun, karena apa yang mereka perbuat. Ya. Minal ma'akil tadi penjelasan minal ma'akil, wa yuqalu minal ma'asi. Ya. Minal ma'akil maksudnya minal ma'asi, yaitu berupa kemaksiatan. Maksudnya adalah mereka akan mendapatkan siksa yang pedih, atau mendapatkan siksa dimasukkan di lembah wail karena sebab apa yang mereka perbuat, yaitu apa? Ma'akil. Sebabnya adalah mereka merubah isi kitab Taurat karena kepentingan apa? Kepentingan penghasilan. Ya, sesuatu yang bersifat dunia, atau karena maksiat. Itu juga bisa disebut sebagai maksiat. Karena merubah kitab Taurat itu jelas merupakan kekufuran yang sangat besar. Allahu taala a'lamu bis-shawab.